EKUPN Radio, media informasi dan hiburan. Gimana nih kabarnya EKMania? Semoga kamu sehat selalu ya kan. Kali ini ketemu sama aku Glenn di Radio Class. Kita bakal bahas sharing-sharing soal scriptwriter. Kemampuan yang harus kamu miliki nih sebelum kamu siaran atau on air nanti. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih itu scriptwriter? Yuk next. Penjelasan soal scriptwriter radio. Scriptwriter itu merupakan seorang penulis naskah yang berada di balik jalannya suatu siaran. Naskah tersebut mempermudah announcer untuk memberi alur pada penyiaran tadi. Jadi siaran kamu itu bakal terarah guys oleh scriptwriter itu. Nah, skrip itu digunakan sebagai rundown juga dalam siaran yang berisi garis besar atau outline dari informasi yang ingin kamu sampaikan nantinya. Penulis naskah harus membuat seolah-olah penyiar itu sedang tidak membaca skrip tersebut. Itu tantangan paling sulit dari scriptwriter. Kita bakal masuk bagaimana sih cara membuat scriptwriter itu? Yang pertama, kamu harus memerlukan ide atau riset. Gak mungkin dong kamu tiba-tiba ngomong aja. Kamu harus memerlukan ide atau riset dulu. Jadi sebelum kamu dapat topik itu, kamu memerlukan riset dan idenya dulu. Apa aja sih yang sedang terjadi di kehidupan nyata? Itu. Selanjutnya kita bakal masuk ke menggunakan bahasa sehari-hari. Ini yang tadi aku bilang. Bahasa sehari-hari itu paling penting banget di radio. Kita jarang banget kan menemukan radio yang formal banget. Pasti ada bahasa sehari-hari nih guys. Selanjutnya kita masuk ke bahasa angka itu dibaca dengan bahasa sehari-hari. Maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti ini. Ada contoh PKL 16.00. Kamu nggak mungkin dong baca PKL 16.00. Bacanya adalah pukul 4 sore. Seperti itu. Selanjutnya ini nih yang paling penting. Easy listening, jelas, ringkas, dan imajinatif. Easy listening itu harus mudah didengar oleh para audiens. Jadi tidak belibet atau ngomongnya ngalur ngidur lah istilahnya. Selanjutnya jelas dan ringkas. Skrip itu tidak harus panjang lebar guys, singkat aja. Yang paling penting jelas dan imajinatif nih. Imajinatif bagaimana seorang scriptwriter itu bisa menggambarkan sesuatu di audiens itu. Jadi kamu ngomong ABCD tapi di gambaran orang audiens itu malah bahasa lain. Jadi itu tidak nyambung guys dengan apa yang sedang kamu bahas nantinya. Selanjutnya menggunakan kalimat aktif atau bukan menggunakan kalimat pasif. Next kita bakal membahas soal tanda-tanda dalam skrip yang berguna untuk membantu siaran. Yang pertama ada /1. Garis miring 1 ini digunakan sebagai tanda koma. Ada garis miring 2 atau /2 itu digunakan sebagai tanda titik. Selanjutnya ada garis miring 3 atau /3 itu digunakan untuk mengakhiri sebuah naskah. Dan yang terakhir adalah strip, itu digunakan untuk mengeja singkatan. Nah, aku bakal kasih tahu contoh dalam membuat skrip itu gimana sih guys. Dalam strukturnya nih, struktur skrip ada 4. Opening itu apa sih? Opening itu merupakan berisi tagline atau pengenalan program kamu dan sapaan kepada para pendengar. Bridging atau bridge, bagian untuk membatasi antara topik yang akan dibahas nanti. Jadi bridging itu suatu kayak menjembatani lah atau basa-basi sebelum kamu masuk ke isi nanti. Selanjutnya isi. Sebentar guys, kacamata kayaknya buruk banget nih. Selanjutnya isi atau topik yang bakal kamu bahas di siaran tadi. Di dalam siaran itu pasti topik tadi itu kamu dapatkan dari ide dan riset. Nah, yang terakhir adalah closing. Closing ini bisa berisi kesimpulan dari siaran. Dan juga isinya juga ada punchline nih di dalam closing tersebut. Punchline itu kayak apa ya? Kayak hook lah. Hook itu kayak sesuatu yang dinotis dalam announcer tersebut. Sehingga pendengar itu, oh jadi begitu ya. Kayak gitu. Nextnya aku bakal kasih contoh struktur skrip. Contohnya nih, opening. Di opening itu bisa berisi pengenalan program, sapaan kepada para pendengar nih. Halo EKMania, ketemu lagi sama aku Pi di Love Vista 100% About Love. Gimana kabar kamu EKMania? Semoga sehat selalu ya. Nah, di dalam itu kan ada pengenalan program dan sapaan kepada para pendengar nih. Selanjutnya adalah bridging. Karena kita sedang membahas topik kebohongan, pasti bridgingnya sedang nyenggol-nyenggol kebohongan tersebut ya kan. Kamu pernah nggak sih lagi teleponan sama doi, terus kamu izin mau tidur duluan karena ngantuk. Kamu malah teleponan sama yang lain. Nah, itu kan nyenggol banget tuh guys, relate banget ya kan sama kita. Baru setelah bridging itu kita masuk ke isi siarannya. Isi siaran bisa berupa kayak topik yang kamu bahas tadi itu di dalam-dalamin lagi. EKMania, mending jangan pernah bohong deh sama doi. Emang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi satu kebohongan itu cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran yang ada. Setelah dari isi, kita masuk ke closing yang berisi juga punchline di dalamnya.
Ekemania, jangan pernah bohong lagi ya sama doi. Kasihan dia tersenyum gara-gara kebohonganmu. Atau mungkin si doi juga lagi teleponan sama yang lain. Selanjutnya ada punchline nih. Aku bakal kasih tahu contoh punchline nih menurut aku nih. Keren banget nih pokoknya punchline-nya. Doi kamu pernah bilang lagi jalan sama teman? Yakin sama teman? Atau pacar teman? Nah ini guys, contoh skrip siaran yang sudah jadi. Halo Ekemania, ketemu lagi sama aku Upi di Lovista 100% About Love. /1, artinya kamu bisa bernafas sebentar di situ atau menggantikan tanda koma tadinya. Gimana kabar kamu Ekemania? /1 lagi, semoga sehat selalu ya. Baru /2 atau menggantikan tanda titik. Di sini kamu bisa berhenti agak lama tapi nggak lama-lama banget guys. Kamu pernah nggak sih lagi teleponan sama doi, terus kamu itu mau tidur duluan karena ngantuk? Kamu malah teleponan sama yang lain. /2. Baru kita masuk ke bagian isi, karena tadi adalah opening ya kan. Di opening tadi kan berisi kayak tagline, pengenalan program, dan sapaan kepada para pendengar. Ini nih isinya. Ekemania, mending jangan pernah bohong lagi deh sama doi. Emang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi, satu kebohongan itu cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran yang ada. Nah, dari situ, itu kan merupakan bagian isi ya tadi, atau topik yang sedang kita bahas. Kita masuk ke bagian closing. Di closing ini, ada punchline-nya juga nih. Ekemania, jangan pernah bohong lagi ya sama doi. Kasihan dia tersenyum gara-gara kebohonganmu. Atau mungkin si doi lagi teleponan juga sama yang lain. Nah, itu merupakan punchline dari closingan tersebut. Nah, jadi itu aja Ekemania materi script writer yang bisa aku share. Setelah ini aku mau tantang newcomers buat bikin script sesuai yang kamu mau. Pilih satu ya dari 4 program yang ada di EK Open Radio. Ada EK News, ada Lovista, Campus Weekly, dan Request Zone. Ingat, harus berisi opening, bridging, isi, dan closing. Jangan lupa punchline-nya ya. Aku tunggu ya skrip kamu. Aku Glenn pamit undur diri, sampai ketemu di Radio Guys berikutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Ted.